Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa. Pecundang atau pejuang? Bohong-bohong. Pengkhianat atau pejuang? Kalau ada pengkhianat-pengkhianat yang ingin mengacak-ngacak persatuan bangsa Indonesia, siap kalian melawan. Habib Utsman bin Yahya adalah pejuang. Beliau adalah mujahid. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad. Nggak ada. Habib Utsman bin Yahya dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Fatwa dari Habib Utsman bin Yahya. Tulis di buku ini. Jadi jangan kemudian Habib Utsman menyambut Sunan Kudron langsung dituduh Habib Utsman antek Sunan Kudron. Nggak begitu. Jangan menyebar fitnah, saudara. Seorang ulama terkemuka di Indonesia bernama Utsman bin Yahya Al-Balawi mengirimkan sepucuk surat kepada Sunan Kudron. Utsman bin Yahya itu memberikan pujian dan sanjungan yang sangat luar biasa terhadap Sunan Kudron. Pemikiran-pemikiran Senok yang ingin menghapus mahkamah syariat semua dibantah oleh Habib Utsman bin Yahya. Itulah sebabnya Sunan Kudron kan sahabat dekat dengan Habib Utsman bin Yahya, dan yang memerintahkan untuk menjadikan Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia adalah Sunan Kudron sendiri. Habib Utsman sudah ikon dakwah. Habib Utsman pejuang. Habib Utsman ada di hati kita. Habib-habib yang menjadi kenil anteknya Belanda, ada yang jadi pemberi informasi ke Belanda, ada centeng-centeng, ada bahkan di zaman pemberontakan PKI di Kalimantan ada yang menjadi pimpinan pergerakan PKI. Habib. Jadi jangan asal Habib. Sunan Kudron yang kenalan dengan Habib Utsman, bukan Habib Utsman yang kenalan dengan Sunan Kudron, saudara. Siapa Sunan Kudron? Habib Utsman nggak kenal. Habib Utsman tokoh ulama besar. Nah, Sunan Kudron yang datang ke Habib Utsman memperkenalkan diri sebagai seorang muslim. Di Aceh juga terjadi peperangan karena Sunan Kudron dibantu oleh orang turunan Yaman, oleh Habib. Sunan Kudron selalu diberikan informasi, dibantu ya pergerakan kolonial ini oleh Habib. Ternyata awas, jangan asal Habib. Habib kalau jadi pengkhianat bangsa untuk apa? Betul tidak? Habib Utsman diadu domba dengan petani yang berontak di Cilegon. Habib Utsman diadu domba dengan peristiwa yang ada di Aceh. Itu semua gorengan Senok, saudara. Tuan kami, cinta kami, Dr. Sunan Kudron. Semoga hari-harinya selalu berbahagia dan panji kebesaran namanya selalu berkibar di atas ketinggian. Jadi kalau dikatakan Habib Utsman mengharamkan jihad, Habib Utsman menyerang pribumi yang jihad, itu semua digoreng oleh Senok, ya ikhwan. Nah, ini sebenarnya bukan surat pertama. Setahun sebelumnya itu juga ada surat yang disampaikan dari Utsman bin Yahya kepada Sunan Kudron yang bahkan pujian dan sanjungannya jauh lebih luar biasa. Seolah-olah nih Habib Utsman nih dekat sama Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda, fitnah. Kenapa tafsir bahasa Belanda yang pertama tidak diterima oleh Belanda, tapi justru dilarang oleh Belanda dengan menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Habib Utsman bin Yahya, dan itu seorang mufti Belanda. Bahkan Habib Utsman selama jadi mufti nggak mau terima gaji dari Belanda. Itu aja udah menunjukkan sikap, saudara. Ihtiyat, wara. Yang memuja dan memuji Sunan Kudron secara berlebihan ya hanya Pak Utsman bin Yahya Habib itu. Kita juga tidak tahu apa hubungannya, sampai seberapa besar hubungan di antara mereka. Cuman yang pasti adalah mereka terkoneksi dengan sangat baik. Habib Utsman itu anti jihad. Habib Utsman itu mengharamkan jihad. Habib Utsman itu nggak suka jihad. Ini fitnah murahan, saudara. Dari dulu Belanda udah lakukan itu, saudara. Rinai-rinai kerinduan yang telah mengungkapkan segala laku, sanjung dan puja yang dihadiahkan ke hadapan hadirat keagungan termurni, sumber kebanggaan dan pujian Tuan Agung Dr. Sunan Kudron. Nah, ini siapa ulamanya sekali berhabib Utsman bin Yahya? Siapa habaibnya sekali berhabib Utsman bin Yahya di Jakarta, saudara? Habib Utsman adalah fenomenalnya. Habib Utsman itu ikon, saudara, sampai hari ini. Saudara muallim Betawi
di seluruh Jakarta dan sekitarnya masih menggunakan kitab-kitab Habib Utsman bin Yahya untuk kajian-kajian di pondok-pondok pesantren mereka. Sanjungannya sangat luar biasa, bahkan saya terkesima dengan kemampuan Pak Utsman bin Yahya dalam menuliskan surat yang begitu indahnya. Saya semangat begini kenapa? Maklum istri bin Yahya. Jadi keluarga besar bin Yahya juga. Nah, jadi kita ini semua keluarga besar bin Yahya, baik yang menantu, cucu, cicit semua, kita punya kewajiban. Jaga baik-baik nama harum dan mulianya yaitu Al-Habib Utsman bin Yahya. Saya akan mempertanggungjawabkan kesimpulan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Taufik Assegaf bukan keturunan Nabi, Rizik Syihab bukan keturunan Nabi, Bahar Smith bukan keturunan Nabi, dan seluruh Ba'alwi yang pakai Syihab, Atas, Empuk dan lain sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Utsman bin Yahya adalah pejuang. Beliau adalah mujahid. Beliau justru menyelamatkan umat Islam di saat-saat genting, saat umat Islam dijajah oleh orang-orang kafir, saudara. Itulah sebabnya pelarangan itu terjadi. Dan yang melarang memang Belanda. Tapi apakah Belanda langsung melarang? Ternyata tidak. Tapi melalui seorang tokoh yang bernama Habib Utsman bin Yahya, tokoh Islam yang ada di Batavia. Dia mufti Batavia. Beliau itu menulis buku, ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fid Din Bisalamah. Habib Utsman itu lurus. Beliau sufi, beliau tasawuf, tapi betul-betul sejalan dengan ajaran syariat, ya ikhwan. Oh, luar biasa, dahsyat. Maka itu kalau antum baca kitab Habib Utsman yang berjudul Manhajul Istiqomah, saudara, di situ Habib Utsman menyerang habis-habisan segala bentuk praktek syirik dan mistik yang ada di kita punya negeri. Seperti contohnya kapiten Belanda itu kebanyakan dari bangsa Ba'alwi. Ini orang Ba'alwi bangsa Yaman, masyayikh. Gitu. Sampian tinggali kata sejarah, anak bangsa bin Yahya, anak bangsa Al-Jufri, anak bangsa Al-Qaf, anak bangsa As-Segaf, anak bangsa Ba'bud, anak bangsa bin Syekh Abu Bakar. Mereka menjadi kapiten dan bekerja dari Belanda, termasuk Habib Utsman bin Yahya diangkat jadi mufti Belanda untuk Batavia. Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad. Nggak ada, ya ikhwan. Oh, menurut fatwa dari Habib ini. Habib Utsman bin Yahya. Berarti larangan untuk memberontak itu ditulis di buku ini. Termasuk pelarangan untuk membaca tafsir berbahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Sudewo ini juga dari Habib Utsman bin Yahya. Racun-racun pemikiran yang sekarang sedang disebarkan oleh para pembenci habaib yang ingin memfitnah Habib Utsman bin Yahya. Ba'alwi itu sama dengan Belanda, yaitu genetika Yahudi Askenazi, sama dengan Zionis genetika Yahudi Askenazi. Datang di Indonesia, dijamin oleh Belanda, dikasih tanah oleh Belanda, dikasih pekerjaan oleh Belanda, dikasih penghidupan oleh Belanda. Di bukunya ditulis seperti itu. Ditulis mengenai persoalan pelarangan itu. Jadi pelarangan mengenai pemberontakan itu di kitab ini, dan sekaligus bagaimana orang-orang Indonesia itu tidak boleh membaca tulisan dari Sudewo yang berkaitan dengan Quran dalam terjemahan bahasa Belanda. Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir, seolah-olahnya Habib Utsman nih dekat sama Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda, fitnah. Bahkan Habib Utsman selama jadi mufti nggak mau terima gaji dari Belanda. Itu aja udah menunjukkan sikap, saudara. Ihtiyat, wara. Nggak mau makan duit dari Belanda. Lalu kenapa jabatan muftinya diterima? Lihifdil ummah, liriayatil ummah, untuk menjaga maslahat umat Islam. Mungkin orang bertanya, ini Quran terjemahan dari siapa ya? Kenapa ini menjadi karya berbahaya menurut pemerintah Belanda? Karena memang diakses oleh para akademisi, para sarjana, dan mereka itu para penggerak kebangsaan pada masa itu, termasuk Bung Karno sendiri kan. Quran
terjemahan bahasa Belanda ini yang menyebabkan Belanda itu mewaspadai karena mengutip ayat-ayat Alkitab itu. Ini ulama-ulama dari Jakarta dan sekitarnya, dari Bogor, Tangerang, Bekasi, semua mereka rame-rame datang belajar ke Habib Utsman, ya ikhwan. Nah, sampai apa? Sampai Habib Utsman ini dimuftikan oleh mereka, bukan dimuftikan oleh Belanda, ya ikhwan. Nah, saya koreksi dulu tuh. Jadi bukan ujuk-ujuk Belanda angkat Habib Utsman sebagai mufti, enggak. Saya di sini bukan bicara mengenai sektariannya. Saya bicara mengenai kebenaran fakta. Kenapa tafsir bahasa Belanda yang pertama tidak diterima oleh Belanda, tapi justru dilarang oleh Belanda dengan menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Habib Utsman bin Yahya. Dan itu seorang mufti Belanda. Kemudian di tahun 1871, saudara, di mana-mana manggil Habib Utsman mufti. Saudara, mufti. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda pun mengakui kemuftian daripada Habib Utsman. Karena orang untuk jadi mufti kan ada syarat ya ikhwan. Nah, ada ulama-ulama mau diangkat ke Belanda jadi mufti, nggak ada yang berani, ada Habib Utsman. Kenapa dilarang? Apakah karena alasan sektarian? Ahmadiyah Mungkin ya, tapi kan minor alasan itu. Tapi alasan mayornya adalah banyak kutipan ayat Alkitab di sini yang tentu saja itu membahayakan bagi pemerintah Belanda dan misionarisasi di Hindia Belanda. Itulah yang kemudian saya simpulkan bahwa ini Belanda memang bukan hanya persoalan politik yang sedang dimainkan, tapi juga persoalan teologis yang tentu saja ini dianggap ancaman bagi pihak Belanda. Itulah sebabnya Snoek Hurgonje kan sahabat dekat dengan Habib Utsman bin Yahya, dan yang memerintahkan untuk menjadikan Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia adalah Snoek Hurgonje sendiri. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Snoek Hurgonje, Snoek Hurgonje itu datang belakangan tahun 1889, saudara. Artinya umur Habib Utsman sudah hampir 70 tahun, sudah 60 tahun sekian, saudara. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Snoek Hurgonje sebelum Snoek Hurgonje datang di Jakarta. Dan buku ini menarik, Pak Edi. Membungkam ulama. Ya, ini bicara mengenai Snoek Hurgonje. Saya bacakan aja ini ya. Tulisannya B.G. Rizkiansyah. Said Utsman sudah mendapatkan kedudukan mapan sebagai guru agama. Dia dikenal sebagai ulama yang berilmu, produktif, dan tak kenal kompromi dalam soal agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Duta Para Muda, selamat berjumpa kembali dan salam sejahtera untuk para sahabat Duta Para Muda. Kali ini kita akan mereaksi satu video yang lagi ramai banget dibahas dan sempat trending di YouTube. Salah satu video yang diunggah dari channel Nafas Pembaharuan. Judulnya cukup berani dan memicu diskusi panas. Propaganda Habib Rizik rontok, Kiai Nusantara satu suara. Dalam video ini, para tokoh agama dan kiai berkumpul membahas sebuah isu besar. Pertama, soal sejarah Habib Utsman bin Yahya di zaman Belanda. Dan yang kedua, yang paling sensitif adalah gugatan ilmiah terhadap validitas nasab Pahlawi di Indonesia. Yuk sahabat Duta Para Muda, kita bedah bareng-bareng poin pentingnya. Pendakwah Islam terkenal di negara-negara maju, misalnya di Inggris Raya, atau bahkan Jerman, dimanapun di Amerika, negara maju Asia Timur, atau negara mayoritas Muslim yang sudah mapan di Timur Tengah. Kenapa pendakwah terkenal di sana hampir tidak ada yang memiliki garis keturunan Habib? Mereka terkenal karena ilmunya, tanpa embel-embel gelar nasab Habib. Kenapa justru di negara satu ini? Sadar atau tidak, sebanyak 1 juta jiwa, terdapat sekelompok orang, sering mengaku cucu kesayangan Rasul. Tapi, kenapa video mereka sangat fenomenal berserakan di media sosial? Kayak langit turunin hujan susu. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kenikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Padahal dakwah mereka tuh benar-benar aneh bin absurd. Lihat bagaimana mereka mencaci maki. Kalau lo kan muka lokal. Lihat bagaimana mereka mendoktrin kultus.
Ada yang menghasut Jadi nggak dan usah adu domba. repot-repot cari dalil, saudara. Lihat aja. Jangan diundang, jangan dikasih mimbar, jangan dikasih panggung, jangan dikasih kesempatan dia bicara, sudah. Bahkan fantasi mereka ada di tepi jurang batas nalar. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Mereka seringkali memberikan doktrin kepada para pengikutnya. Doktrinnya nggak main-main, bahkan sampai tahap mengkafirkan orang. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mantap, semua dikafirkan, semua diibliskan. Jika memang mereka yang mengaku Habib adalah cucu kesayangan Rasul, harusnya mereka diakui secara global. Faktanya, bahkan di antara pendakwah internasional, kita malah sulit menemukan yang bergelar Habib. Gak ada yang berdakwah sambil gendong-gendong nama kakek buyutnya bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Nice to meet you. Assalamualaikum. Shukriya. Have a good day, my friend. Bye-bye. Dibandingkan di banyak negara maju, jelas ekosistemnya berbeda. Masyarakat lebih terbiasa memuji sebuah klaim. Orang terbiasa hidup dengan pola pikir kritis. Orang menilai agama bukan dari siapa kakeknya, tapi dari pengetahuan yang benar-benar dia bawa. Yang dilihat itu ilmunya, apa yang diajarkan dan dalilnya apa. Akhlaknya, cara bicaranya, kejujurannya, tanggung jawabnya, lalu metodenya. Hadis dicek, cerita diuji, klaim tidak langsung dipercaya. Coba kalau kita ke negara-negara maju tersebut dan teriak, kami cucu kesayangan Rasulullah, kami lebih utama dicintai. Nggak mungkin orang di sana bakal manggut-manggut percaya gitu aja. Yang ada malah dikatain orang gila. Yang ada malah dilaporin dan ditangkap polisi. Mereka tentu akan menanyakan, kamu belajar di mana? Atau lebih kritis lagi, metodologi apa yang kamu gunakan untuk memperdalam agama? Selain itu, untuk kasus di beberapa negara maju seperti Eropa dan Amerika, komunitas muslimnya juga menyadari bahwa posisi muslim adalah minoritas, sehingga menuntut mereka untuk bersikap yang rapi dan bermartabat, sehingga mereka tidak mau Islam dipermalukan oleh para tokoh yang hobinya marah-marah, yang hobinya bermain emosi, yang hobinya menyampaikan dakwah nggak valid, yang menyebarkan dongeng-dongeng khurafat. Lantas, kenapa fenomena Habib ini bisa tumbuh subur di Indonesia? Kalau kita mau jujur ke belakang, fenomena ini sebenarnya lahir dari cara Islam disebarkan dan berkembang di Indonesia. Namun perlu digarisbawahi, para Habib bukanlah yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia. Sekitar abad ke-6 sampai abad ke-7, jauh sebelum para Habib ini datang, Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusan para cendekiawan Muslim untuk berdakwah ke Tiongkok, sekaligus memperkenalkan dinasti Islam yang baru saja berdiri. Kemudian, sebagian dari utusan tersebut pergi ke wilayah Nusantara yang saat ini bernama Indonesia. Saat itu Islam belum menyebar dengan pesat. Islam tumbuh sangat perlahan. Di mana yang mengadopsi Islam saat itu, kebanyakan hanya kalangan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara dan kebanyakan jaringan pedagang. Bahkan sampai abad ke-11, Nusantara masih didominasi oleh penganut animisme. Selama berabad-abad, reputasi jaringan perdagangan Islam di Nusantara mendapat reputasi yang baik. Dan rumor ini menyebar sampai ke kawasan wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Inilah faktor awal yang memicu terjadinya migrasi besar-besaran pada abad ke-13 oleh pedagang dari Gujarat, dari dataran Arab, dari Persia, dan tentu saja dari wilayah Hadramaut Yaman, wilayah di mana orang-orang yang mengaku memiliki gelar Habib ini berasal. Apalagi saat itu kondisi ekonomi di Hadramaut sedang sulit, dan membuat para Habib ini harus mencari peluang baru. Faktanya saat itu, tidak semua Habib adalah dari kalangan cendekiawan atau ilmuwan agama. Bahkan ada ulama yang menyimpulkan mereka dari kalangan Syiah karena ajaran mereka yang bercampur aduk. Dan para sejarawan mengklaim mereka sangat kental di balut sufisme, di mana praktik tambahan-tambahan ibadahnya tidak ditemukan di aliran Sunni. Selain itu, mereka juga menyebarkan Islam hanya dengan simbol karisma melalui pernikahan dari tokoh-tokoh yang disegani. Sehingga bisa dikatakan, walaupun saat itu Islam berkembang, namun penyebarannya kurang melalui jalur akademis yang ketat. Di beberapa daerah, Indonesia juga mewarisi budaya feodalisme, di mana darah bangsawan sejak dulu dihormati. Lalu ketika agama masuk, penghormatan itu bergeser dari darah raja ke darah religius, sehingga gelar nasab Habib pelan-pelan berubah jadi semacam mata uang sosial yang nilainya tinggi. Karena itu masyarakat Indonesia terbiasa menghormati simbol, bukan menguji isi. Siapa tokohnya? Siapa keluarganya? Siapa leluhurnya? Itu sering lebih dulu dipercaya daripada apa yang dia ucapkan. Kalau pengikut tokoh banyak, maka sering dianggap selalu benar. Dalam sosiologi agama, ini disebut charismatic authority. Ketika pola ini masuk ke ranah agama, maka otomatis jadi tokoh disakralkan. Kritik dianggap kurang adab. Penyimpangan dimaafkan,
hanya karena sebuah status. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama aku. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya. Sebagian masyarakat yang masih mudah dikunci dengan hal-hal tersebut, secara tidak langsung menyusun sebuah kombinasi, yang menjadi faktor, figur yang seharusnya diuji justru malah jadi kebal koreksi. Inilah yang menyebabkan fenomena Habib bisa tumbuh subur di Indonesia. Bukan karena Islam mengajarkannya, tapi karena ekosistem sosial di Indonesia yang masih membiarkan hal ini terjadi. Ironinya, pembiaran terhadap fenomena Habib ini sudah berlangsung sejak zaman kolonial. Jadi, apakah selama rentang waktu tersebut, ajaran-ajaran para Habib ini berubah ke arah yang lebih baik? Faktanya, justru semakin ke sini, ajaran mereka semakin menyesatkan umat. Lihatlah bagaimana mereka menggunakan doktrin hadis-hadis palsu sebagai tameng untuk mematikan akal, untuk membungkam kritik, untuk membela kultus, untuk menguji agar posisi mereka tak bisa disentuh. Lihat bagaimana mereka melakukan eksploitasi kepada perempuan. Mereka mengatasnamakan akad suci, padahal kenyataannya praktik maksiat. Lihat bagaimana mereka masuk ke wilayah yang berbahaya. Tauhid. Apakah Rasul dan para sahabat melakukan hal seperti ini? Ziarah berlebihan sampai sujud ke arah kuburan. Lihatlah bagaimana mereka menipu masyarakat dengan makam-makam yang sejarahnya ngelantur. Dari keuntungan infak kuburan, dari penipuan menjual air berkah, dan masih banyak penipuan lainnya dari ajaran-ajaran yang mereka bawakan. Mereka tertawa dan bersenang-senang di titik ini. Kita sedang menyaksikan agama sedang dijadikan sebuah alat untuk memenuhi nafsu. Jadi karena Sunan Kudus tahu dia akan ditugaskan di Indonesia, dia kemudian cari referensi siapa di Indonesia ini ulama-ulama kaum muslimin yang bisa dihubungi, ada murasalah. Nah itu sekitar tahun 1888, 1 tahun sebelum Sunan Kudus datang ke Indonesia. Ia dikenal pernah berpolemik dengan ulama lain dari Kepulauan Melayu Indonesia seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Padahal ini tokoh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabawi itu adalah guru dari para ulama dari Asia Tenggara yang bermukim di Mekah. Tapi dia kontras. Dimusuhi. Bukan dimusuhi, dia kontras dengan Habib Utsman bin Yahya ini. Jadi Sunan Kudus itu bukan bergaul dengan Habib Utsman dari Habib Utsman muda, enggak. Belakangan, Habib Utsman umurnya sudah hampir 70 tahun. Udah sebe ya, ikhwan. Nah, kemudian, saudara, begitu Sunan Kudus datang, Sunan Kudus ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak ya, ikhwan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya ikhwan. Ia amat berupaya untuk menjaga pandangannya mengenai Islam yang murni. Untuk itulah ia menganggap penting untuk melibatkan otoritas negara atau penguasa dalam mengatur dan mengelola agama di Hindia Belanda. Pandangannya inilah yang membuatnya menjadi relasi mesra dengan pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Dan ini bisa dirujuk dalam buku tulisan dari Sunan Kudus sendiri. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Untuk menjaga umat, saudara. Kalau umat nggak ada muftinya, umat nggak ada yang jagain, berbahaya. Ya memang, kita masih dijajah oleh Belanda. Tapi saat itu siapa yang nggak ikuti aturan Belanda, saudara? Sunan Kudus mengatakan, Sunan Kudus amat memuji karya Manhaj Al-Istiqomah yang tadi saya tunjukkan bukunya itu. Jadi Sunan Kudus itu mengutip karya dari Habib Utsman bin Yahya yang berjudul Manhaj Al-Istiqomah, hingga ia menulis sebuah ulasan mengenainya dalam surat kabar Lokomotif dalam bahasa Belanda. Dalam artikel tersebut, Snook menulis judul Seorang Guru yang Bermanfaat. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda, tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Ia menilai positif karya Sayyid Utsman atau Habib Utsman itu dan menyebutkan bahwa siapapun yang mengkhutbahkan perang suci melawan pemerintah atau orang Eropa di Hindia akan berhadapan dengan Sayyid Utsman. Di tahun 1871, ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai mufti Batavia, saudara. Tapi catat, saudara, Habib Utsman selama menjabat jadi mufti,
tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah ini mesti kita catat. Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Sampai datangnya Senok Hugroy. Berarti gerakan kemerdekaan ada fatwa dilarang. Dilarang oleh Habib Utsman bin Yahya ini. Jadi Belanda itu tidak secara terus terang melawan para ulama di Nusantara, tapi dia menggunakan orang lain untuk memberikan fatwa supaya ada yang menjadi pelindung bagi Belanda ketika melakukan kebijakan tertentu. Itu berarti untuk masalah adu domba sesama ulama itu Ya, Belanda kan dikenal dengan divide et impera. Saat itu memang politik Belanda itu divide et impera, memang adu domba, saudara. Habib Utsman diadu domba dengan petani yang berontak di Cilegon. Habib Utsman diadu domba dengan peristiwa yang ada di Aceh. Ya itulah sebabnya kalau kita bisa baca ini kan bisa kelihatan memang Belanda ini sangat begitu mahir dalam persoalan politik dan persoalan teologis, dan itu diakui. Dan kita harus berterima kasih meskipun banyak orang yang nggak sepakat itu Ahmadiyah kan musuh dianggap menyimpang. Iya, ini kan ya. soal sektarian. Ya. Tapi Belanda itu begitu ketakutan ketika ada Quran terjemahan bahasa Belanda, itu bahasa kaum elit pergerakan, ternyata di situ bicara mengenai Alkitab atau Bible yang dikutip, dan itu membuat kekisruhan bagi Belanda. Itulah sebabnya Belanda menggunakan tangan dari seorang ulama yang ada di Batavia, seorang mufti Batavia yang namanya Habib Utsman bin Yahya. Itu semua gorengan senok, saudara. Jadi kalau dikatakan Habib Utsman mengharamkan jihad, Habib Utsman menyerang pribumi yang jihad, itu semua digoreng oleh senok, ya ikhwan. Kenapa kita mesti percaya sama senok? Senok nggak masuk Islam, dia pura-pura. Makanya Senok Hurhonya itu orang yang kontroversial kan sebetulnya. Iya. Sampai hari ini namanya kan dikenal Abdurrahman, Syekh Abdurrahman. Dan sudah berhaji Pak Edi. Tetapi para ulama kita mengatakan ini tidak bisa disebut ulama. Penyusup dia. Karena dia sebetulnya adalah orang non-muslim tapi membuat kekacauan dalam keislaman itu sendiri. Kalau Senok Hurhonya demi kolonialisasi di Nusantara ini, maka Aceh itu jebol kan gara-gara Senok Hurhonya. Kalau seandainya tidak ada Senok Hurhonya, Aceh itu tidak mungkin bisa ditaklukkan. Mana berani mereka yataqaddam yatasaddar biwujudil Habib Utsman bin Yahya, alim kabir, saudara. Habaib di Jakarta dan sekitarnya belajar dari Habib Utsman. Nah, jadi soal keilmuan Habib Utsman dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang fikih khususnya, dalam bidang ilmu falak tidak diragukan lagi. Dua bangsa besar di kawasan Asia Tenggara ini yang jebol, yang bisa ditaklukkan itu gara-gara Senok Hurhonya. Pertama, Jawa. Waktu itu kan perang melawan Belanda itu luar biasa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Dan itu dilumpuhkan setelah Senok Hurhonya ikut campur. Dan itu perang selama 5 tahun. Dan Pangeran Diponegoro dibuang sampai ke Manado. Dan kemudian dibuang ke Makassar dan wafat di Makassar. Semua ulama diboyong ke sana. Nah, kemudian yang prajurit-prajurit kelas bawah itu menyebar. Mudah-mudahan kita semua bibarakati Habib Utsman bin Yahya wa nafahati wa asrari, kita Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang shalihin, yang mampu untuk melanjutkan perjuangan Habib Utsman bin Yahya. Dan begitulah ketika ulama-ulama diasingkan, dibawa, diboyong sampai ke Manado, meninggal wafat di sana. Di sini sudah nggak ada ulama-ulama lagi yang otoritatif, hanya ulama kelas bawah, dan menyebar, terpecah-pecah. Belanda mulai masuk dengan keputusan-keputusan melalui fatwa. Dari siapa? Habib Utsman bin Yahya. Nah, di Aceh juga begitu. Aceh hancur melalui fatwa-fatwa begitu. Makanya tadi seperti Syekh Yusuf tadi dibuang ke Afrika. Dibuang sampai ke Afrika. Dibuang sampai ke Afrika. Sampai meninggal di sana. Iya. Bahkan menciptakan buku pun dicetak di Mesir akhirnya. Iya. Jadi kita belajar banyak mengenai sejarah kita. Bagaimana kalau sebuah bahasa itu dianggap berbahaya, ya bahasa Belanda waktu itu. Maka kalau tafsir berbahasa Belanda dan itu sudah mulai bicara mengenai Alkitab, mau tidak mau Belanda harus ikut memberangusnya.
Itu dengan cara dilarang. Snok Horgonya tuh menciptakan buku kamus itu ya? Snok Horgonya tidak membuat buku yang berupa kamus. Apa itu? Dia membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan dalam bentuk fatwa-fatwa keputusan Belanda maksudnya ya. Dan itu ditulis dalam bahasa Belanda. Dan itu juga dicantumkan dalam surat kabar namanya lokomotif dalam bahasa Belanda di Netherlands Belanda. Karena dia sudah menguasai Al-Quran, menguasai Pak Edi, bukan hanya menguasai bahasa Belanda, menguasai bahasa Arab. Jadi dia bisa memecah belah dari dalam. Iya. Kemudian membenturkan antara ulama Indonesia sendiri. Iya. Kemudian dia memakai Habib untuk mengeluarkan fatwanya. Wah, lihai dia ya. Itulah sebabnya kita harus paham sejarah. Supaya kita belajar dari sejarah, kita bisa merawat kebangsaan kita ini ke masa depan. Supaya kita bisa tahu langkah apa yang terbaik untuk kita lakukan. Oke sahabat Duta Para Muda, poin pertama yang menarik di sini adalah pelurusan sejarah tentang Habib Utsman bin Yahya sebagai Mufti Batavia. Selama ini sering kita dengar ada narasi kalau Habib Utsman bin Yahya itu adalah antek Belanda karena dekat sama salah satu petinggi Belanda pada saat itu. Tapi di video ini dijelaskan sebaliknya oleh Habib Rizik. Habib Rizik di sini menegaskan kalau Habib Utsman bin Yahya itu menolak keras dan tidak mau digaji oleh Hindia Belanda. Sikap Habib Utsman bin Yahya yang melarang pemberontakan di Cilegon atau di Aceh saat itu ternyata murni jihad untuk menyelamatkan nyawa umat Islam. Karena kondisi perang yang tidak seimbang, jadi menurut Habib Rizik di video ini, tuduhan antek itu dikoreng oleh Snok Horgonya sendiri atau petinggi Belanda sendiri untuk memecah belah umat. Nah, bagaimana menurut sahabat Duta Para Muda tentang sudut pandang sejarah ini? Yuk kita lanjut videonya. Yang paling mulia di antara mereka hari ini, seluruh dunia lebih hina daripada telapak kakinya PWILS. Dan para penyebar Islam itu, Wali Songo dan sebelumnya sampai abad yang pertama, bukanlah Habib, bukan Baklawi. Dia ngaku-ngaku sekarang ceramah Mang Rizik, kata Mang Rizik, kami datang bukan mau menjajah. Siapa yang nganggep lu datang menjajah? Penjajah itu hebat kayak Belanda, punya senjata. Dia datang membawa tentara, berani berperang melawan kesatria Nusantara. Lu bukan penjajah, lu penumpang. Lu nempel. Enggak pantas lu menjadikan diri lu, menganggap lu penjajah kami. Enggak level. Penjajah kami itu mereka yang punya meriam seperti Belanda, mereka yang punya gagah perkasa seperti Jepang. Mereka menjajah, tapi kami para kesatria Nusantara tidak pernah mengalah selamanya. Ketika 300 tahun itu dalam satu versi kita dijajah, kita tidak pernah menerima. Dan setiap waktu, setiap tahun muncul orang-orang yang senantiasa ingin mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kalau lo bukan penjajah, nggak ada penjajah, nggak ada. Lo penumpang, cuma numpang. Kami anggap numpang, bukan menjajah. Penjajah itu gagah, bos. Mereka cuma ya kalau numpang harus rumas. Kalau numpang rumasa, betul. Ini udah numpang kagak rumasa, udah numpang kagak rumasa, kubur-kuburan dirubah namanya, penyebar agama Islam dari Mekah, bos.
lalu bilang dari Yaman. Yeah. Ngapain lu megagam malu? Arang takrab, kerut sampai dia nggak bisa lihat, katanya dia penjajah. Jangan anggap kami penjajah di Indonesia. Siapa yang lu maksud orang yang menuduh lu penjajah? Kagak deh, kagak level lu penjajah gua. Gak ada nganggap penjajah mah orangnya hebat, berani berperang, turun ke medan perang. Lu ngajak-ngajak perang kagak pernah turun. Suruhnya yang perang teman-teman kita pribumi Nusantara, turunan Ken Arok yang suka perang, turunan Madura yang gagah perkasa, turunan Tuban yang gagah perkasa, turunan Pasuruan yang gagah perkasa. Itu memang suka berperang, bos. Turunan Tegal yang gagah perkasa memang dari dulu suka perang. Mereka terjun ke medan laga, siap mati mengenai apa yang dia yakini. Lah kalau lu bisa itu mengelabui mereka, memang mereka siap berperang. Tapi elunya kapan perangnya? Elunya kapan? Jangan bawa teman-teman gua, saudara-saudara gua memang suka berperang sama gua. Tapi elunya kapan? Elunya kapan? Elunya kapan? Seorang muslim seharusnya berpikir kritis, seharusnya berpikir objektif. Ini bukan perkara mengingkari nasab Nabi. Ini perkara ajaran yang menyimpang. Faktanya, masih ada pendakwah di Indonesia keturunan Habib yang tidak mengajarkan kesesatan, yang bahkan malu jika mereka dipanggil dengan sebutan gelar Habib, yang memberikan ajaran berlandaskan Quran dan hadis autentik, yang tidak mengucapkan hadis-hadis palsu. Poin yang lebih penting, mau Habib mau tidak, setiap dari kita tidak dibenarkan kalau tidak mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mereka yang mengatakan punya garis keturunan, seharusnya paling terdepan, seharusnya menjadi contoh, seharusnya menjadi toladan, seharusnya menjadikan imam daripada semua umat di dalam kecintaan, di dalam sunnah, di dalam membela, di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas betul atau tidaknya jalur nasab tersebut, Islam tidak mengajarkan sistem kasta. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup pintu privilege ini. Bagaimana dalam Quran juga tegas, tidak ada artinya sebuah nasab, melainkan hanya ketakwaan. Islam memberikan petunjuk, dan siapapun yang setia terhadap petunjuk itu, dialah yang layak didengar. Jadi, sampai kapan Indonesia mau dibohongi oleh oknum Habib yang mengajarkan penyimpangan ini? Masuk ke dalam bagian yang paling panas di video ini, yaitu gugatan terhadap nasab Pak Alawi, ya sahabat kita para muda. Para kiai di video ini termasuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membongkar beberapa kejanggalan yang menurut mereka harus diuji secara terbuka. Ada 3 argumen ilmiah yang mereka bawa. Secara matematika, mereka menghitung jarak generasi ke generasi. Masa iya rata-rata jarak usia ibu melahirkan antar generasi itu sampai 49 tahun? Secara biologis, ini dianggap tidak lazim. Yang kedua, secara historis, ketidakadaannya catatan kitab nasab selama 500 tahun awal, klaim tersambung ke Nabi baru tertulis di abad ke-9, itu pun hanya lewat klaim mimpi. Kemudian yang ketiga, secara genetik atau tes DNA. Ini yang paling parah, ya sahabat duta para muda. Disebutkan dari ratusan Habib yang tes DNA, hasilnya masuk ke haplogrup G yang secara biologis berbeda dengan suku Quraisy asli, di mana biasanya suku Quraisy asli berada di haplogrup C. Kritik ini bukan bermaksud membenci secara personal, tapi para kiai ingin mendidik masyarakat agar berpikir kritis, tidak terjebak dalam kultus individu atau sistem kasta yang sebenarnya dilarang dalam Islam. Apa nasab mereka jadi dibahas?
karena ada yang ganjil, ada yang janggal. Satu, Pak Saiku, Nabi itu Mekah, mereka Yaman. Nabi sukunya Quraisy, mereka sukunya ada yang Hadrami, Qahtani, Tamimi, Habsi. Orang dari suku yang beda, lalu klaim kami keturunan Nabi. Iku carane percaya piye gitu loh. Orang Papua dengan Nabi jelas-jelas beda suku, beda bangsa, tapi orang Papua ngaku keturunan Nabi gitu loh. Terus ya apa cara percaya itu? Halo, kalau kayak Said Maliki sama Mekahnya, sama-sama Quraisynya, kalau orang meyakini Said Maliki keturunan Nabi sama Quraisynya, gagah, ganteng, Nabi Fatona, Said Maliki cerdas luar biasa, hafal ribuan hadis. Nabi dermawan, Said Maliki juga dermawan, santri nggak pakai bayar. Orang kayak Said Maliki dulu kalau disebut keturunan Nabi, Kiai Imad gampang terima itu gitu. Halo, ini orang sukunya beda, marganya beda. Nabi marga Al-Hashimi, mereka Al-Atos, Al-Empu, Al-Atos, Al-Aidrus, dan macam-macam. Karakternya beda. Nabi sering memberi, mereka minta. Tanya Pak Muharrar itu, pernah dimintai apa enggak itu? Nabi cerdas luar biasa, Nabi lemah lembut, lalu mereka ngamuan. Mari asah golok, mari asah pedang, perang, perang sesama muslim, perang sesama anak bangsa. Ngamuan, karakter beda, sifat beda, kecerdasan Fatona jauh, suku juga beda, lalu minta diakui keturunan Nabi tanpa mau dikaji, tanpa mau diteliti. Terus bagaimana cara kita percaya? Halo, setuju dong meneliti nasab mereka? Setuju, karena janggal itu. Janggal lagi. Ada berapa kiamat? 100 ya, berapa yang sudah tes DNA? 180 habaib sudah tes DNA, hasilnya bukan Quraisy, haplonya G. Kalau suku Quraisy J, suku Quraisy J. Dari data ilmiah biologis, ini barang kasat mata, nyata suku mereka beda dengan Nabi. Mereka G, suku Quraisy J. Nggak mungkin keturunan Quraisy, wong beda. Malah bisa-bisa Pak Saiku yang J. Kami nggak tahu orang Cirebon, siapa tahu masih anak cucu Mbah Said Gedongan. Anak cucu Mbah Said Gedongan nanti naiknya juga ke Sarif Hidayatullah. Coba aja tes DNA, siapa tahu J. Dari Genggong, cucu dari Ki Hasan sudah tes DNA J. Ada berapa kiai yang sudah?
Katanya banyak sudah. Malah sekali lagi mereka perlu dikaji, dan kita ragu karena memang janggal. Janggalnya lagi, maaf, si Bahar pernah ngaku aneh keturunan ke-28, lalu diralat 29, lalu diralat bapak aneh keturunan 33, berarti aneh 34, diralat lagi aneh keturunan 38. Orang ngomong berubah-ubah begini, mosok ya dipercaya semua. Masalahnya aneh-aneh. Terus nyun sewu, ayo hitung-hitungan. Sekarang hijriahnya 1447. Kalau ada yang ngaku keturunan ke-30 aja, itu kita tinggal membagi 1447 dibagi 30, ketemunya sekitar 49. Orang yang ngaku keturunan ke-30, berarti rata-rata jarak ibu melahirkan itu umur 49. Padahal biasanya perempuan 21 nikah, 22, 23, 24, 25, 26 punya anak. Jarak antar anak dengan orang tua likuran 23, 24, 25 wajar. Tapi kalau katanya keturunan ke-30, berarti jarak antar nasab 49 tahun. Di Jawa Timur perempuan umur 49 punya cucu. Bukan lagi jarak anak dengan orang tua, itu jarak cucu dengan nenek dan kakeknya. Kayak begini loh Pak Syekhul, apa enggak janggal kayak begini? Dan kalau janggal mosok dibiarkan, dipercaya saja? Ya enggak lah. Kita wajib menjaga kesucian nasab ahlul bait. Wa yutahhirakum tadhira. Allah ingin menjaga kesucian kau, wahai ahlul bait, supaya ahlul bait tetap suci. Jangan biarkan, tak ulangi, supaya ahlul bait tetap suci, jangan biarkan sembarang orang ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi tanpa kurang dua lagi. Ini jagonya Kiai Iman. Selama 500 tahun nggak ada satupun kitab nasab yang menyebut habaib ini dan nenek moyangnya keturunan Kanjeng Nabi, nggak ada. Lalu abad 9 ditulis buku Al-Burqatul Musikoh, katanya lewat mimpi mereka keturunan Nabi. Konco PKS banyak yang eksak, konco PKS banyak yang berlatar belakang MIPA, matematika, ilmu pasti. Sakit boten dipercaya. 500 tahun nggak ada data, tahu-tahu ditulis di karang kami keturunan Nabi tanpa ada data. Lalu kita disuruh percaya, yang nggak bisa lah. Lalu nyun sewu, saya nggak usah menyebut, ada tokoh yang jadi imam, ngunggah nasabnya, yang di Pasuruan ketua abai juga sudah mengunggah nasabnya. Oleh teman-teman diteliti, dicermati, ternyata ada dua yang janggal Pak Said. Kejanggalan pertama, di nasab mereka resmi berdok Robitoh Alawiyah. Kejanggalan pertama, jarak bapak dan anak 3 tahun. Apa yang bisa dipercaya? Kejanggalan kedua,
anaknya lahir lebih dulu daripada bapaknya. Nah kayak begini-begini loh. Masuk Jenderal Wahid suruh percaya? Ya nggak bisa. Dan yang paling akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seringkali mungkin Pak Muharrar sama, saya juga sama. Kulo niku ditamoni, kalau nggak salah namanya Habib Ali dari Bondowoso ke rumah. Dawuh begini, Kiai, jenengan nggak usah percaya dengan itu, dengan itu. Loh, kenapa? Itu sepupu saya, itu juga sepupu saya. Kalau sepupu dia keturunan Nabi, saya juga dong. Karena sepupu, kalau dia keturunan Nabi, saya juga keturunan Nabi, sepupu. Tapi kenapa saya nggak dianggap keturunan Nabi? Saya nggak punya sertifikat. Kata Habib Ali itu, dia bayar dia. Saya nggak kuat bayar. Pertanyaannya, orang yang punya sertifikat nasab tidak dengan cara diteliti, tapi dengan cara bayar, diterbitkan surat. Apa itu valid? Apa itu akurat? Apa itu bisa dipercaya? Lele ngono dipercaya ya kebacut. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan lain. Kalau kita ceritakan gak entek-entek. Ayo bergerak terus. Ayo sebagai warga bangsa bergerak untuk selamatkan negara ini. Orang Arab bilang, Arab tanah air kami, monggo. Orang Mesir bilang, Mesir tanah air kami, monggo. Orang Yaman bilang, Yaman tanah air kami, monggo. Saya nggak pengen ngode-ode. Dan kalau kami bangsa Indonesia menyatakan Indonesia milik kami, mohon wong tarin ojo nesu. Poin terakhir yang tidak kalah penting adalah soal kedaulatan secara Nusantara. Pada akhir video ada pembahasan tentang sengketa makam di Winongan. Para kiai menyuarakan keresahan soal adanya dugaan penguasaan atau pengubahan nama makam leluhur ulama lokal yang ditimpa oleh nama-nama tokoh pendatang tanpa izin. Mereka mengingatkan jangan sampai secara asli bangsa kita pelan-pelan bergeser dan hilang. Menyebar agama Islam dari Mekah, bos, lalu bilang dari Yaman. Ngapain lu megagam malu? Arang tak kerep, sampai dia nggak bisa lihat, katanya dia penjajah. Jangan anggap kami penjajah di Indonesia. Siapa yang lu maksud orang yang menuduh lu penjajah? Kagak deh, kagak level lu penjajah gua. Gak ada nganggap penjajah mah orangnya hebat, berani berperang, turun ke medan perang. Lu ngajak-ngajak perang kagak pernah turun. Suruhnya yang perang teman-teman kita pribumi Nusantara, turunan Ken Arok yang suka perang, turunan Madura yang gagah perkasa, turunan Tuban yang gagah perkasa, turunan Pasuruan yang gagah perkasa. Itu memang suka berperang, bos. Turunan Tegal yang gagah perkasa memang dari dulu suka perang. Mereka terjun ke medan laga, siap mati mengenai apa yang dia yakini. Lah kalau lu bisa itu mengelabui mereka, memang mereka siap berperang. Tapi elunya kapan perangnya? Elunya kapan? Jangan bawa teman-teman gua, saudara-saudara gua memang suka berperang sama gua.
Tapi elunya kapan? Sekarang ini lagi orang-orang masih banyak yang lupa akan sejarahnya, yang tidak memperdulikan, yang peduli pada sejarah. PWILS yang gak punya duit, PWILS yang gak punya kekuasaan tanda tangan, yang lain pura-pura blow-on aja, yang lain-lain pura-pura selesaiin aja dulu, ini kita undang-undangnya belum ada. Enggak, gimana lu, 100 tahun lagi sejarah berubah, bukan milik bangsa Jawa, bukan milik bangsa Nusantara, bukan milik bangsa Kalimantan, bukan milik bangsa Sulawesi, bukan milik bangsa Maluku, bukan milik bangsa Papua, bukan milik bangsa Nusa Tenggara, bukan milik bangsa Bali, bukan milik bangsa Madura, tapi semuanya bangsa Tarim sejarahnya, bos. Kalau Anda mau menjajah suatu kaum dengan pecundang, gak usah perang, kuasai aja sejarahnya, rubah makam leluhurnya, belokkan sejarah leluhurnya yang gagah perkasa jadi pecundang, maka lama-lama ente akan dianggap pecundang, dan diri Anda juga, keturunan Anda akan merasa dirinya pecundang. Makanya PWLS tugas Anda berat, digaji kagak, iuran sini iuran Kiai. Saya nggak tahu kalau ketum diminta iuran kagak, tapi ini dimintain iuran datang kemari, bos. Kalau bukan keturunan pejuang gak bakal mau masuk PWLS, gak bakal mau. Udah iuran diatur-atur, tidur-tidur di kamar enak di pondok Kiai Muharram disuruh berikut, kasih air kagak, kasih kue kagak. Wakil ketua umum masih mending dikasih air putih tuh. Lah ini kagak. Kenapa masih mau? Dalam setiap masa di dalam sejarah peradaban manusia dari masa lalu sampai hari ini, Allah akan wahyukan kepada sebagian manusia di setiap masa jiwa-jiwa pejuang yang rela berkorban. Tidak akan pernah kosong dunia ini dari para pejuang setiap masa, walau kanu qalilin, walaupun mereka itu sedikit saja. Pejuang tidak perlu banyak, bos. Pejuang tidak perlu banyak, karena pejuang dilahirkan di atas dunia ini untuk memperjuangkan orang banyak. Kalau pejuang harus mayoritas, itu bukan lagi pejuang, tapi namanya sudah kesepakatan nasional. Kalau kesepakatan nasional tidak ada nilai perjuangannya. Tapi kalau berjuang, sesuatu kebenaran yang kita perjuangkan, namun yang masih menyadarinya sedikit saja. Lalu kita masuk di dalam kancah itu untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang lebih banyak dan mayoritas. Itulah nilai perjuangannya. Katanya Wali Songo itu Balawi itu datang menyebarkan Islam. Wali Songo itu Balawi. Apakah Wali Songo itu datang untuk menjaga? Enggak, kata audien kibin-kibin. Iya kan, tanya Wali Songo. Wali Songo berjasa apa tidak berjasa? Tapi Wali Songo bukan Balawi. Ente sama aneh bisa duduk satu panggung, satu majelis,
Kita uji mana yang mengklaim bahwa wali songo itu Balawi, sejak kapan itu ada. Pasti hanya ada di kitab-kitab MTJ, hanya ada di kitab keluarga MT. Untuk apa? Syarikoh dari fil ghair, mencuri sejarah orang lain tanpa data, bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Makanya para penegak hukum jangan lihat hanya KUHP, bos, lihat psikologi hukum dan filsafat hukum. Asal muasalnya apa sampai terjadi? Asal muasal ada perendahan kiai-kiai Nusantara di tanah Winongan, ada perendahan makam-makam para aulia kekasih Allah yang dihormati oleh masyarakat setempat, kemudian dihilangkan, ditimpa oleh cungkup seorang Habib yang bukan siapa-siapa. Itu yang harus kemudian diusut. Dia ada izin apa tidak? Ada nggak izin dari masyarakat? Izin dari nadir kalau dia wakaf, izin dari kepala desa kalau dia tanah negara. Kalau tidak ada, berarti dia atas dasar apa membangun semua itu? Padahal ulama-ulama di situ saja yang asli orang situ tidak ada yang membangun curug sebesar itu. Itu yang harus ditelusuri Bapak penegak hukum, Bapak hakim. Maka saya Imaduddin Usman Al-Bantari memohon kepada para hakim yang menangani kasus Winongan untuk menetapkan Gus Tom dan Gus Puja tidak bersalah dan mohon namanya direhabilitasi karena dia adalah pejuang bangsa Indonesia. Dan kasus hukum pelaporan dari ahli waris Winongan, ahli waris makam kiai-kiai yang melaporkan pembangunan daripada cungkup yang tidak berizin itu harus diusut, diterima, panggil siapa itu yang membangun, atas dasar apa, dan kalau itu melanggar hukum, hukum yang seberat-beratnya. Sudah selesai ya sahabat Duta Para Muda. Kalau kita tarik kesimpulannya, video ini sebenarnya mengajak kita semua sebagai umat muslim dan anak bangsa untuk menilai seseorang bukan dari siapa kakeknya atau apa gelarnya, tapi dari ilmu, akhlak, dan validitas dalil yang dibawa. Isu nasab dan sejarah ini memang sensitif, tapi kalau dibahas secara ilmiah, data lawan data tentu akan mencerahkan bagi umat Islam. Nah, kalau menurut sahabat Duta Para Muda sendiri, melihat fenomena diskusi nasab dan tes DNA ini, apakah kalian tim yang setuju harus dibuka secara ilmiah atau punya pandangan lain? Jangan lupa like dan subscribe, tulis pendapat sahabat Duta Para Muda di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.